Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian. Ketemu lagi di Gorengan Topik receh, Ngobrol santai. Santai. Nah, kali ini kita mau ngomongin yang lagi viral lagi, juga lagi viral sekarang maksudnya. Yaitu tentang fenomena yang namanya child free atau Bebas anak. bebas anak. Nah, ini materi agak sedikit Berat sekali. terutama untuk teman saya yang belum punya anak. Nah, sekarang kita tempatnya juga belum berkeluarga. belum berkeluarga. Nah, sekarang aku mau bahas nih, sebagai lu yang belum punya keluarga, yang belum menikah juga, lu mau punya anak atau memandang child free ini bagaimana? Aku memandang child free ya. Nah, pandangan lu aja, pandangan lu. Ini karena gua udah banyak juga baca-baca nonton. Jadi ini Baca-baca nonton. baca-baca dan nonton. Oh iya. Jadi ini berbenturan ya antara budaya Barat dengan budaya kita Muslim. Ya. Di satu sisi juga contoh yang sudah kentara adalah salah satunya dengan pacaran. Oh. Kita mulai dulu ya pacaran. Islam mengajarkan kita taruh. Yang budaya Barat mengajarkan sentuhan, body touch dan lain-lain lah. Itu awal mula kisah ya. Jadi ketika yang child free ini berkembang juga lah antara paham timur yang mungkin saya ini Muslim. Jadi saya mohon maaf sudah pernah Muslim ya, dan juga adalah budaya Barat. Ya. Di satu sisi Muslim mengajarkan untuk kita menikah untuk anak, ya, untuk berpanjang keturunan. Oke. Ya. Betul. Disitulah jihad seorang ibu mendapatkan keberkahannya. Di satu sisi, aku juga membaca juga dari nonton ya, yang dari mengapa mereka child. Membaca atau nonton? Dua-duanya. Aku ya. menghimpun. Oke. Jadi aku ingin sudut pandang mereka. Oh, pandang aku kan nanya nih, menurut ente, bukan sudut pandang orang lain. Ya, ini dari sudut pandang mereka juga. Misalnya aku menghormati juga. Oke. Sekarang kita bahas dulu sudut pandang orang ya. Sudut pandang orang kan. Sudut pandang orang ada berbilang gini. Dari child free, satu, yang kandung adalah si wanita. Si cowok cuman nyuntik. Yang merasakan sakit adalah saya. Yang si cewek. Oh iya. Ya, jadi menimbulkan untuk pasangan keturunan harus punya kesiapan mental, sama-sama saling izin. Nah, jadi di satu sisi ada juga bilang dia ingin menikah hanya untuk mungkin mempertahankan agamanya biar halal. Nikah nggak mesti punya anak. Nanti aku sama kau aja hidup sejoli, Pak, dalam suatu hubungan yang pasti. Tapi aku nggak punya anak. Menurut? Ya itu menurut seorang. Ya kan aku baca-baca ada juga ya tuh mereka nggak mau untuk hamil atau apa. Ya karena yang mengandung tuh mereka harus persetujuan dari si istri. Nah, itu masih tidak menjawab pertanyaan yang di awal. Nah, jadi kalau gua sekarang bilang ya karena aku lebih ke paham agama ya, ini mohon maaf juga ya. Tapi pasti juga diserang nih sama cewek-cewek kan. Coba aja feminis ya, Pak. Feminis. Nah, kita tidak memandang feminis dulu ya. Kita memandang dari sisi agama, sisi teman kita dulu nih. Jadi kalau dari sisi pemandangan teman kita seperti apa? Jadi ya kalau dari sisi agama kita ya inginlah juga untuk memperpanjang keturunan. Iya. Itu dari gua sendiri sih. Emang ya mohon maaf ya mungkin para wanita yang emang mengandung atau apa, disitulah kalau kita ingin mengkaji lebih lanjut, disitulah banyak sekali pahala-pahala yang kalian dapat dari mengandung. Itu setara itu pahala jihad. Dari menyusui itu satu kali menyusui itu ya aku baru tahu ya. Ini udah terlalu melebar. Melebar ya. Aku potong. Jadi oke. maksud aku gini, kita bahas child free-nya dulu nih.
Kenapa sih orang-orang mati-matian ada yang pro, ada yang kontra? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena ini pendapat mereka orang, Masing-masing. karena menurut mereka masing-masing. Kalau kita mau menuruti kemauan kita, ya nggak bisa dipaksakan dengan kemauan orang. Kalau aku sebagai seorang pribadi sangat tidak setuju dengan yang namanya child free. Berarti sama kayak aku tadi Ya. dari awal. Dari awal. Makanya aku menghormati pendapat mereka nih. Makanya kita menghormati. alasannya. Ya. Aku sendiri aku nggak Kenapa? menyetujui ya. Ya, salah satu tujuan kita untuk menikah, salah satu tujuan manusia diciptakan di bumi, ya kan, untuk memiliki keturunan, untuk memperpanjang istilahnya keturunan kita, gitu kan. Nah, kalau balik-balik ke agama, balik-balik ke zaman dulu, kalau Nabi Adam dan Hawa itu memiliki paham child free, kita nggak ada, bro. Ya itu kalau dari luar kan. Iya kan? Itu kan. Dan memang yang mengandung itu perempuan, yang hamil itu perempuan, yang menyusui itu perempuan. Nanti perempuan yang akan lebih repot daripada laki-laki, seperti yang tadi teman saya bilang. Belum lagi kalau Ya dari kan? pihak suaminya juga tidak bisa menjaga perusahaan si istri, dan dia lagi terkekang dengan si anak, stres, belum lagi cobaan-cobaan lainnya ya. Tapi aku bilang itulah kodrat seorang wanita. Hamil, memiliki hamil, menyusui, mengurusin anak, itu adalah kodratnya seorang wanita. Ya kan? Kalau mengurus anak lebih ke sama-sama. Sama-sama. Tapi untuk mengandung dan menyusui itu memang kodratnya seorang wanita. Ya, kenapa? Karena tubuh wanita itu diciptakan sudah sangat-sangat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua perintilannya, istilahnya kan, yang tidak dimiliki oleh seorang pria. Ya. Kalau dimiliki seorang pria, berarti pria bisa mengurus, bisa istilahnya, disitulah letak adilnya Maha Pencipta kita sebagai Tuhan. Seperti itu. Nah, itu tadi Ya kan? dikembalikan lagi biasa mereka. Lu coba aja lu ngandung, nggak tahu seberapa sakitnya mengandung dan lain-lain. Ya. Gitu. Makanya kalau kita baca kembali ke belakang, maksudnya kita lihat lagi ke belakang, paham child free ini pertama kali muncul itu kan di dunia barat ya. Ya kan? Sedangkan di dunia timur, untuk orang-orang Asia itu punya paham banyak anak, banyak rezeki. Ya enggak? Bukan Pak Masih lebih paham ke ya sesuai dengan hadis. Ya, banyak anak, banyak rezeki. Kalau paham orang-orang yang ya paham orang barat, Dia lebih ke psikologi, Lebih- psikologi wanita. lebih memikirkan logika, lebih mengutamakan Ya, logika. psikologi. Logikanya kalau banyak anak harus susah dong ngurusnya. Susah dong begini ya, susah dong begitunya, susah dong ini. Belum tentu kita bisa kasih Makanya makan. ini tadi aku bilang antara paham dan timur ini juga berbentrokan. Iya. Sama seperti kayak acara tadi taruh ini kita kualitas sekarang emang ajaran taruh ya. Iya, Bukan betul. salah lebih ini pacaran. Nah, di sini kita menjadi ngerinya apa nih, Cak? Mau melanggar atau enggak? Nah, di satu sisi ya itu, kalau sampai lagi tentang menikah punya anak, lu dapat punya gini, lu pahala. Lu kayak gini ya siap-siap konsekuensi, memang tinggal mana aja mau konsekuensi kan? Iya. Nah, kalau kita lihat ya, kita lihat negara-negara yang menganut paham child free. Sekarang ini contohnya kayak Jepang. Jepang masyarakatnya sudah menganut paham child free, sudah sangat masif. Sehingga apa? Sehingga Oh, Jepang bukan child free lah ya, dia itu lebih seks bebas. iya, Nggak mau maksud punya anak lagi. Ini bukan punya child free lah. tapi dia Dia nggak mau hubungan itu, Cak, nggak mau hubungan Nggak mau hubungan resmi nggak mau kan? hubungan pernikahan. Pernikahan. Itulah makanya namanya juga termasuk paham child free. Oh iya. Anak di Jepang, banyak sekolah-sekolah di Jepang itu tutup
Bukan karena bangkrut. Bukan karena bangkrut, karena nggak ada muridnya. Ingat nggak? Ada salah satu desa yang punya satu anak Oh iya, yang diantar sama kereta setiap hari pulang pergi. meskipun satu penumpang. Meskipun satu penumpang. Kenapa? Karena ada anak kecil di situ, bro. Cuman satu Ya, untuk pergi sekolah. sebenarnya nggak dilema juga sih. Sampai anak itu kuliah katanya. Sampai anak itu kuliah atau pindah ke kota, itu akan terus ngantar kalau dia nggak pindah. Tapi kalau dia udah kuliah, udah besar, udah bisa bekerja, nah, katanya stasiun itu akan ditutup. Saking pemerintah Jepang itu memperhatikan anak. Bahkan dengar nih, kalau kalian tahu channelnya Neo Japan, ya, dia cerita kemarin di salah satu podcast, bahkan di Jepang itu, kalau sekarang punya anak, bahkan pemerintahnya sampai menjodoh-jodohkan orang, ayo dong menikah, punya anak. Supaya apa? Supaya generasi Jepang itu ada yang meneruskan. Ya kan? Negara kalau menganut sistem child free ya kayak Jepang nantinya. Nah, Ya, dia akan dijajah oleh negara lain. tapi ya Cak ya, kalau gimana kalau itu kejadian sama istri kita? Maksudnya? Istri kita, ya dia tiba-tiba Nggak mau punya anak. gimana? Apa kok tega? Tembak dalam dong. Ya makanya apa lu Ya, tega? masalah aku gini. Gimana bro? Kalau itu terjadi sama aku ya aku kasih pengertian. Kalau nggak bisa kasih pengertian ya kita itu sebagai suami boleh loh memaksa istri untuk punya anak. Nah, itu kan. Kalau aku sih jujur gak, kalau lu ya, kalau gua rasanya itu masih riba, gak tega gitu sih kalau gua ya. Pendapat, tadi kan pendapat ya? Pendapat kan baik. Kalau dia kayak gini, kalau aku ya masih kepikiran meskipun ingin punya anak, tapi kalau misalnya ketemu istri gitu ya anjing kepikiran, Cok. Soalnya ya istri kita, boy. Iya, katanya yang digembar-gemborkan oleh penganut paham child free ini, katanya itu adalah obat awet muda selamanya. Dengan orang dia bilang tidur bisa lebih tenang, tidur malam, tidak diganggu anak, tidak membebani perekonomian sehingga tidak stres, tidak beban pikiran, ya kan? Ya bisa, ya betul. Terus, betul. Semua anggota tubuh masih tidak ada yang kendor karena hamil. Karena mau hamil kan perut kan masih gendut. Dan ya tau lah sendiri lah kan. Benar. Semuanya menyusui juga akhirnya payudaranya turun apa segala macam. Nah, katanya itu merupakan adalah obat awet muda alami. Aduh bos, gak usah mikirin gituan. Namanya wanita, dia akan sempurna justru setelah memiliki anak. Kecantikannya akan meningkat. Kalau nggak percaya, ya lu coba sendiri deh punya anak. Pasti bang ngapain? Gua free kok. Ya, ini maksud aku nih kasih jebakan, ya kan? Kita ngomong kayak gini nih supaya dia mau punya anak gitu loh bro. Namanya wanita akan menjadi wanita yang seutuhnya setelah dia mempunyai anak. Itu sih menurut aku. Satu sisi psikologi, di satu sisi kita harus Memang sudah kodrat ya kayak gitulah mau nurut. Beda lagi dengan memang orang yang tidak diberi anak. Nah, itu beda lagi. Beda lagi. Kita boleh child free dengan kondisi tertentu. Misalnya suami kita punya penyakit atau suami kalian punya penyakit gitu kan. Kalau suami kita berarti aku perempuan dong. Ya, maksud aku kalau suaminya punya penyakit child free is okay. Atau perempuannya punya penyakit is okay. Atau memang belum dikasih keturunan sampai tua, dua-duanya sehat. Kalau mau child free itu is okay. Tapi kalau beda, mereka nggak mau terpaksa itu. Kalau memang punya penyakit ya mau nggak mau kan. Tapi kalau kita masih bisa punya keturunan, ya sayang sih. Sayangnya kenapa? Ya nggak ngerasain kita bahagianya gimana punya anak. Kalau menurut lo ya, kalau misalnya dari sudut pandang agama ya, Kita nggak usah ngambil sudut pandang agama. Dan tadi kita udah ngambil sudut pandang agama. dosa nggak misalnya mereka kayak gitu? Nggak dosa juga. Nggak ada apanya?
nggak ada peraturannya kok menikah untuk kalau nggak punya anak dosa nggak ada ininya. Maksud aku nggak ada. dalam artian kebahagiaan kita sendirilah sebagai orang tua. Beda loh ya dengan mengangkat anak. Pasti beda. Dia kan bilang nggak punya keturunan, nggak masalah bisa angkat anak misalnya bilang gitu kan. Tetap beda bro, tetap beda sis. Nah, apa itu? Anak orang dengan darah daging kita sendiri Beda ya. pasti beda. Gimana perasaan orang-orang tuh yang pingin anak sekali gitu. Iya. Ya pikir-pikir lagi deh kalau teman-teman pengen punya Keturunan. bukan pengen punya pengen mengambil jalan hidup yang dengan child free, pikir lagi deh, ya kan? Apalagi orang tua kita atau ya orang tua kita lah pengen punya yang namanya cucu, pasti itu. Kita nggak usah bahas agama. Setiap orang tua pasti pengen ngelihat anaknya punya anak atau pengen yang namanya cucu. Anaknya bisa memberikan keturunan bagi dirinya. Ya itu Ya kan? mereka suka sekali permainan itu di hari tuanya. Iya. Siapa coba yang bisa ngasih kesenangan orang tua kita? Kalau kita sebagai anaknya sudah menikah, hidup berumah tangga, tinggal udah pisah sama orang tua, ya kan? Ya. Pastilah yang bisa ngasih kebahagiaan kepada orang tua kita ya anak kita nanti. Betul, itu Cucunya dia, cucunya orang tua kita. mainan mereka. Cucunya, cucu lah ya. Mainan mereka lah. Anak kita sebagai pengganti kita untuk bermain dengan mereka. Orang tua kita, menyenangkan orang tua, pahala loh. Pahala lagi dong. Itu balik ke agama. Pahala lagi Kan? dong. Kenapa dibahas Menyenangkan agama orang sih? tua. Pahala kan bukan cuma satu agama. Oh iya betul. Ya kan itu pahala tadi. Membahagiakan orang tua itu kan wajib. Ya enggak? Memberi keturunan itu wajib. Bukan memberi keturunan tidak wajib, tapi membahagiakan orang tua itu wajib. Salah satu caranya ya memberikan cucu. Seperti itu. Enggak? Enggak? Keren. Ada dibilang tuh, kalau orang tua aku lagi kan, bayi itu adalah raja. Besar dikit adalah mainan. Besar sedikit kau membangkang. Besar sedikit kau jadi pelindung bagi kamu. Wow. Iya, makanya kita keuntungan kita juga nih, itu tadi seperti yang saya bilang kan, keuntungan kita juga kalau kamu nanti sudah tua, Dia akan jadi yang pelindung. ngurusin kalian siapa? Pasangan kalian sama-sama tuanya dong dengan kalian. Iya. Sedangkan orang tua kita pasti naudzubillah min dzalik, yang namanya umur, kalau secara logika nih, kalau kita pikir secara logika, kita udah tua, masa orang tua kita masih harus jagain kita? Kan nggak mungkin, yang jagain kita ya anak kita. Memang orang tua pasti gimana pun tadi sesuai kata darah daging ya. Setua mungkin. Mereka pasti akan memberatkan kita kok. Kita aja masih dianggap bocah ya. Iya. Sedewasa apapun kita tetap dianggap anak-anak bagi orang tua. Percayalah, tetap aja kita nanti masih diperhatikan kok. Ya, makanya aku bilang. Dia pasti nggak mau kita sakit, nggak mau apa. Mereka sakit pun nggak apa, padahal mereka tuh lebih sakit lagi daripada kita. Ketimbang manfaatnya, lebih banyak mudaratnya sih kalau menurut aku yang namanya child free ini. Menurut aku ya. Nggak tahu menurut teman-teman. Pilihan semua ya kembali pada kalian ya, sesuai tadi kita bilang. Ini sudut pandang kita. Sudut pandang kita berdua. Silakan yang mau melakukan ya silakan. Kita nggak bisa memaksa. Nggak bisa memaksakan. Ya kan? Karena sekali lagi kita bilang nggak ada benar, nggak ada salah di sini. Ini pandangan orang masing-masing. Menurut kita benar, belum tentu menurut orang benar. Menurut orang salah, belum tentu menurut kita salah. Kayak gitu. Ini bukan sesuatu yang wajib dipertentangkan, tapi silakan untuk didiskusikan. Tapi yang nggak boleh adalah mengajak. Mengajak nggak boleh. Nah, yang orang-orang mengajak. Mengajak nggak boleh. Dalam artian ya, ini kan ya
Kalau mau silakan, nggak mau ya udah. Cukup dideklarasikan terserah. Aku Chelsea. Nggak terserah. Nah, Ya kan? Tapi tidak boleh mengajak, tidak boleh juga mengejudge. Nah, wah, yang jadi permasalahan ini kan karena mulut netizen nih biasanya kan. Mulut komentar-komentar yang pedas. Nah, itu kalau bisa teman-teman mulai dari sekarang lah. Kalau komen tuh silakan berdiskusi, jangan mengejudge dan jangan menjatuhkan. Wow, seperti itu. Oke teman-teman. Nah, kalau teman-teman sekiranya ada unek-unek yang mau disampaikan, silakan diklik di kolom komentar dan jangan lupa push like dan share. Diklik atau diketik? Klik. Jangan salah lah. Silakan di subscribe juga ya. Dadah.